Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Abdurrahman. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kelas Petik 2A dengan NIM 2522034. Di sini saya salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika, yang dimana di sini saya akan menyampaikan sebuah video penjelasan terkait tentang mata kuliah sistem basis data. Nah, semoga teman-teman dapat mendapatkan sebuah pembelajaran dari apa yang saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi hal-hal yang bermanfaat. Nah, baik, untuk video kali ini di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah tentang SQL, kemudian ada materi perancangan sistem basis data, dan kemudian materi terakhir adalah normalisasi. Nah, teman-teman bisa menyimak video ini agar dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai tentang SQL. Baik, untuk materi pertama yaitu adalah pengertian SQL. Nah, SQL adalah kependekan dari Structured Query Language. Nah, yang dimana dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai bahasa permintaan atau bahasa yang dapat kita lakukan untuk melakukan permintaan yang secara terstruktur. Nah, SQL sendiri juga bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. Nah, jadi intinya adalah SQL ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data. Nah, dengan menggunakan SQL ini kita bisa melakukan berbagai hal seperti menyimpan, kemudian kita dapat mengubah, atau bahkan kita dapat menghapus atau mengambil informasi dari basis data. Nah, SQL itu sendiri memiliki perintah-perintah yang mudah untuk dimengerti dan menggunakan pendekatan secara deklaratif. Nah, kemudian SQL ini terutamanya digunakan untuk basis data relasional. Nah, yang berarti kita bisa membuat tabel atau menghubungkan tabel tersebut satu sama lain. Nah, SQL itu sendiri bisa digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Nah, seperti misalnya menggabungkan, kemudian memfilter dan menghitung data dengan menggunakan perintah atau perintah-perintah khusus. Nah, terdapat kelebihan dari SQL ini sendiri, yaitu kelebihannya adalah keamanannya. Nah, kita bisa mengatur izin akses pengguna dan melindungi data yang sensitif. Nah, SQL juga merupakan standar industri yang digunakan secara luas, sehingga banyak perangkat yang dapat kompatibel dengan SQL ini. Nah, seperti halnya dengan setiap teknologi atau bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, SQL juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama adalah terbatas pada pertumbuhan data yang besar. Nah, SQL mungkin menjadi lambat ketika basis data atau permintaan penggunanya menjadi sangat besar. Nah, hal ini bisa mempengaruhi kecepatan dan kinerja dari sistem tersebut. Nah, kemudian yang kedua, keterbatasan pada jenis data yang didukung. Apa itu maksudnya? Jadi, SQL ini memiliki jenis data yang baku, yang terbatas. Nah, beberapa jenis data yang kompleks mungkin tidak didukung, seperti array atau objek. Nah, ini bisa menjadi masalah jika Anda perlu menggunakan jenis data tersebut. Nah, baik, yang ketiga adalah sulit untuk melakukan pengulangan. Nah, SQL ini lebih berfokus pada operasi dalam set baris data daripada pengulangan dalam kode. Nah, jadi pengulangan atau logika pengulangan yang kompleks bisa menjadi sulit atau lambat dalam SQL. Nah, kemudian yang keempat, adanya keterbatasan pada analisis data yang kompleks. Nah, SQL ini lebih cocok untuk memanipulasi dan pengambilan data daripada analisis data yang kompleks. Nah, jika data yang sangat besar atau kompleks, mungkin diperlukan alat atau bahasa pemrograman yang lain, atau bahkan yang lebih kuat untuk melakukan analisis, atau yang lebih mudah untuk melakukan analisis yang diperlukan. Nah, kemudian yang kelima, adanya keterbatasan pada fleksibilitas skema. Nah, SQL ini membutuhkan skema tabel dan kolom yang ditentukan sebelumnya. Nah, jika kita perlu mengubah skema di tengah jalan, maka itu akan menjadi sebuah proses yang rumit dan berpotensi mempengaruhi aplikasi yang menggunakannya. Nah, meskipun memiliki kekurangan-kekurangan, SQL ini masih sangat populer dan kuat untuk mengelola basis data, terutama untuk basis data relasional. Nah, dalam banyak kasus, kekurangan-kekurangan ini bisa diatasi dengan menggunakan alat tambahan atau menggabungkan dengan bahasa pemrograman yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks. Nah, secara keseluruhan SQL ini adalah
bahasa pemrograman yang kuat dan mudah untuk dipahami. Nah, jadi ketika untuk mengelola basis data, kita akan lebih gampang lagi untuk mengelolanya. Dengan SQL ini, kita juga dapat dengan mudah memanipulasi data, mengakses informasi, dan melakukan pengelolaan data. Dengan SQL ini juga bisa kita gunakan sebagai standar industri yang populer dan memiliki dukungan yang luas. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah SQL. Nah, SQL ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an oleh IBM dan merupakan salah satu bahasa yang paling umum untuk digunakan dalam pengelolaan basis data. Nah, SQL ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, pada awalnya SQL hanya memiliki fitur dasar untuk mengakses data seperti select, insert, kemudian update, dan delete. Nah, namun seiring berjalannya waktu, SQL melakukan sebuah perkembangan yang dimana perkembangan ini dapat meningkatkan kemampuan yang lebih luas lagi. Nah, pada tahun 1986, American National Standard Institute atau disebut dengan ANSI mengeluarkan standar SQL pertama yang disebut dengan SQL 86. Nah, standar ini memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk menggunakan SQL di berbagai sistem basis data. Nah, kemudian untuk standar SQL yang mengalami beberapa revisi dan penambahan fitur, maka muncullah SQL 92 yang dikeluarkan pada tahun 1992 yang menghadirkan fitur-fitur baru seperti join, view, dan trigger. Nah, kemudian ada SQL 99. Nah, SQL 99 ini keluar pada tahun 1999 dengan memperkenalkan fitur-fitur seperti OLAP, yang dimana Online Analytical Processing, dan XML atau Extensibility Markup Language. Nah, pada saat ini SQL telah menjadi bahasa standar yang digunakan di berbagai sistem basis data, termasuk MySQL, kemudian ada PostgreSQL, Oracle, dan kemudian Microsoft SQL Server. Nah, bahasa ini sangat penting dalam pengelolaan data baik di tingkat personal maupun skala perusahaan. Nah, baik, untuk materi selanjutnya adalah kalimat dasar dalam SQL. Nah, dalam beberapa kalimat, ada kalimat dasar yang terkandung dalam SQL yang mudah untuk dipahami. Yang pertama itu adalah select. Select ini digunakan untuk mengambil data dari database. Kemudian yang kedua ada insert. Insert ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Nah, kemudian ada update. Update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Nah, kemudian ada where. Where ini digunakan untuk menerapkan kondisi dalam pernyataan SQL. Nah, kemudian ada group by. Nah, ini digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom-kolom tertentu. Nah, kemudian ada order by. Nah, digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom tertentu. Nah, kemudian ada juga nih create. Create ini digunakan untuk membuat tabel baru dalam database. Kemudian ada juga drop yang dimana digunakan untuk menghapus tabel atau database. Nah, baik, kita masuk untuk materi selanjutnya, yaitu perancangan basis data. Nah, dalam desain basis data yang baik, maka sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Nah, untuk hal tersebut, maka ada masalah desain basis data yang berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan selama proses yang berlaku. Nah, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah berapa banyak tabel yang harus dimiliki. Kemudian bagaimana mereka harus saling terkait. Kemudian lagi berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Nah, kemudian yang terakhir adalah kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Nah, kemudian kendala apa yang harus dimiliki. Nah, seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data relasional. Nah, terlebih lagi ketika berbicara tentang desain basis data ini, maka kita berbicara tentang aspek logis dari desain basis data tersebut. Nah, bukan dari aspek fisiknya. Nah, kemudian ada masalah penyimpanan. Nah, masalah penyimpanan data, maka skema relasionalnya menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Nah, yang pertama itu adanya redundansi.
Nah, tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi. Nah, berarti bahwa data hanya menyimpan atau disimpan satu kali. Nah, untuk menyimpan data atau informasi yang berkali-kali, maka akan menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Nah, untuk itu pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Nah, maka pada tabel di atas nama dan jurusan seorang mahasiswa harus disimpan berkali-kali dalam basis data. Nah, hal ini disebut dengan redundansi data dalam basis data. Nah, yang kedua ada anomali. Nah, beberapa pembaruan salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi. Nah, saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Nah, jadi perubahan pada jurusan mahasiswa harus dibuat konsisten dalam semua record yang berkaitan dengan mahasiswa. Nah, kemudian jika ada aja satu dari 3 record yang tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Nah, yang ketiga ada anomali penyisipan. Nah, jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliahnya, atau bisa disebut dengan mata kuliah yang diajarkan. Nah, fakta bahwa seorang dosen yang diberikan tugas untuk mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan ke dalam basis data, kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Nah, kemudian yang keempat itu ada anomali penghapusan. Nah, jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam sebuah kursus yang diberikan menghentikan mata kuliahnya, maka informasi dosen juga akan ikut hilang. Nah, jika ini terjadi, maka ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Nah, kemudian kita akan masuk dengan proses perancangan basis data. Nah, proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu ada analisis. Nah, kebutuhan langkah pertama dalam mendesain basis data adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data. Nah, kemudian aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya. Lalu operasi apa yang paling sering atau yang tunduk pada persyaratan kinerja. Nah, dengan kata lain, kita harus mencari tahu apa yang kita inginkan oleh pengguna dari basis data. Nah, ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna. Nah, maka studi tentang lingkungan operasi pada saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Nah, analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa metodologi yang telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini. Nah, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Nah, kemudian yang kedua ada perancangan basis data. Nah, dalam perancangan basis data ini ada konseptual informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Nah, kemudian bersama dengan kendala yang diketahui, maka diketahui akan menghambat data ini. Nah, kemudian langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Nah, model IR ini adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik. Nah, yang digunakan dalam desain basis data. Nah, tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembangnya memikirkan data atau orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Nah, ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain
kemudian bahkan mereka tidak memiliki latar belakang teknis. Nah, pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database. Nah, kemudian yang ketiga ada desain data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Nah, maka hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IR tersebut menjadi skema database relasional. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu normalisasi. Nah, normalisasi dalam database adalah proses atau suatu pengorganisasian data ke dalam struktur yang lebih teratur dan efisien. Nah, tujuan utama dari normalisasi ini adalah mengurangi redundansi data, kemudian meminimalkan anomali data, dan meningkatkan integritas data. Nah, kemudian dengan melakukan normalisasi, maka kita dapat mengurangi redundansi data dengan hanya menyimpan informasi pelanggan sekali dalam tabel pelanggan dan menggunakan kunci unik untuk menghubungkan suatu tabel tersebut dengan pesanan yang relevan dalam tabel pesanan. Nah, ini menghemat ruang penyimpanan dan juga memudahkan pembaruan data. Nah, jika ada perubahan dalam informasi pelanggan, maka kita hanya perlu untuk memperbaharui satu entry dalam tabel pelanggan. Nah, bukan semua entry pesanan yang terkait. Maka normalisasi juga membantu menghindari anomali data yang dapat terjadi ketika informasi tidak konsisten atau tidak sesuai. Nah, misalnya jika kita memiliki sebuah tabel yang menyimpan informasi pelanggan dan pesanan dalam satu entitas, mungkin ada kasus di mana alamat pelanggan berubah dalam satu entry. Nah, kemudian tetapi tidak dalam entry lainnya. Nah, dengan normalisasi kita hanya memastikan bahwa setiap entitas itu memiliki informasi yang konsisten dan terpisah. Nah, bayangkan jika kita memiliki tabel database yang menyimpan informasi tentang pelanggan dan pesanan mereka, maka tabel tersebut mungkin memiliki kolom seperti nama, kemudian nama pelanggan, kemudian ada alamat, kemudian nomor telepon, dan pesanan. Nah, namun dalam beberapa kasus informasi ini mungkin diulang-ulang untuk setiap pesanan yang dilakukan oleh pelanggan yang sama. Ini akan menyebabkan duplikasi yang tidak perlu dan membuang-buang ruang penyimpanan. Nah, dalam kesimpulannya, normalisasi ini adalah proses penting yang dimana dalam desain database untuk mengurangi redundansi data dan menghindari anomali data, serta meningkatkan efisiensi dan integritas data. Nah, kemudian dengan memahami konsep ini, Anda dapat merancang dan mengelola database yang lebih baik dan lebih efisien. Nah, istilah penting dalam teknik normalisasi ini adalah yang pertama itu ada field atau atribut. Nah, field ini atau atribut ini adalah suatu bagian dari sebuah file atau tabel yang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi setiap record secara unik. Nah, dalam setiap file atau tabel tersebut akan selalu ada minimal satu atribut yang berfungsi sebagai kunci. Nah, kemudian ada candidate key. Nah, candidate key ini adalah kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasikan setiap baris atau record dalam sebuah tabel. Nah, candidate key ini berfungsi sebagai calon primary key, yang artinya calon kunci utama yang akan dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Nah, kemudian ada composite key. Nah, composite key ini adalah kunci kandidat yang terdiri dari lebih dari satu atribut atau field. Nah, dalam hal ini gabungan dari beberapa atribut tersebut diperlukan untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris
atau record dalam table. Nah, kemudian ada primary key. Nah, primary key ini adalah kandidat key yang terpilih dari kunci-kunci kandidat yang ada untuk mengidentifikasi setiap baris atau record. Nah, primary key ini juga digunakan sebagai kunci utama yang memberikan identitas unik pada setiap baris dalam table. Nah, kemudian ada alternate key. Nah, alternate key ini adalah kandidat key yang terpilih sebagai primary key. Nah, kemudian meskipun tidak menjadi kunci utama, nah alternate key ini tetap memiliki kemampuan untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris atau record dalam sebuah table. Nah, kemudian ada foreign key. Nah, dalam kunci yang ada di sebuah table yang terhubung dengan primary key pada table lain. Nah, dalam hal ini foreign key ini adalah suatu table atau atribut atau field yang menunjukkan hubungan antara dua table yang berbeda. Nah, foreign key ini digunakan untuk membangun hubungan atau relasi antara table-table dalam database. Kemudian itu saja untuk materi normalisasi. Kemudian kita masuk untuk manfaat normalisasi. Nah, yang pertama dari manfaat normalisasi ini adalah untuk mengurangi redundansi data. Nah, normalisasi ini membantu menghilangkan redundansi data dalam database. Nah, redundansi terjadi ketika data yang sama disimpan berulang kali dalam table yang berbeda. Nah, dengan normalisasi maka data hanya disimpan sekali dalam table yang tepat, sehingga mengurangi penggunaan ruang penyimpanan dan meminimalkan peluang kesalahan atau inkonsistensi. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan integritas data. Nah, normalisasi membantu meningkatkan integritas data dalam database, sehingga integritas data berkaitan dengan keakuratannya, kekonsistensi, dan validitas data. Nah, dengan normalisasi, aturan integritas dapat diterapkan dengan lebih efektif, seperti kunci utama atau primary key, kemudian kunci asing atau foreign key, dan batasan referensial. Nah, kemudian meningkatkan kinerja dan efisiensi. Nah, normalisasi juga membantu untuk meningkatkan kinerja dari sebuah data dan mengurangi redundansi data. Ukuran tabel dapat diperkecil dan operasi seperti pencarian, pembaruan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih cepat. Indeks yang diterapkan pada tabel yang sudah dinormalisasi juga dapat meningkatkan kecepatan akses data. Nah, kemudian meningkatkan fleksibilitas dan skala fleksibilitas. Normalisasi memungkinkan untuk dapat memudahkan lagi untuk lebih fleksibilitas dan mudah untuk diubah. Nah, ketika struktur database sudah dinormalisasi, perubahan atau penambahan data baru dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Nah, ini penting ketika perlu mengembangkan atau memodifikasi aplikasi yang menggunakan database. Kemudian memfasilitasi analisis data. Nah, normalisasi ini juga memudahkan kita dalam analisis data dalam sebuah database. Nah, dengan struktur yang terorganisir dengan baik, pertanyaan atau permintaan khusus terhadap data dapat dilakukan dengan lebih mudah lagi dan akurat. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi yang relevan dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Nah, mungkin itulah bagian dari manfaat normalisasi tersebut, sehingga kita dapat lebih mudah lagi untuk melakukan peningkatan pada sebuah basis data. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dalam segi pengucapan maupun segi pembahasan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.